San. Pada zaman dahulu kala, sebuah negeri yang jauh, hidup dua orang bersaudara, Alibaba dan Qasim. Alibaba, seorang pemotong kayu yang miskin, adalah pria yang baik hati dan jujur. Sedangkan Qasim, kakaknya ini selalu iri dan serakah. Dia pria dengan hati yang buruk. Suatu hari saat Alibaba sedang memotong dan mengumpulkan kayu di hutan, dia melihat segerombolan penunggang kuda menuju ke arahnya. Ketakutan, dia pun memanjat ke atas pohon. Bahkan keledainya juga sangat ketakutan. Binatang malang itu bersembunyi di semak-semak. Astaga! 1, 2, 3. Mereka ada 40 orang. Sepertinya mereka adalah 40 pencuri terkenal yang suka mencuri emas dan perhiasan dari semua orang. Sebaiknya aku tetap berada di sini sampai mereka pergi. Dengan penasaran, Alibaba mulai mengawasi ke-40 pencuri itu. Pemimpin kelompok itu turun dari kudanya di depan sebuah batu besar dan berteriak. Buka, si Sam! Dengan suara gemuruh yang keras, batu besar yang berfungsi sebagai pintu terbuka dan para pria itu masuk ke dalam gua. Sebaiknya aku tidak usah turun dari pohon ini. Aku akan menunggu di sini. Mereka semua membawa tas besar. Mungkin ini adalah gua tempat mereka menyimpan hasil curian mereka. Ya Tuhan, tolonglah aku. Takut dan bingung, Alibaba tidak bergerak sama sekali dan tetap diam. Setelah beberapa lama, batu besar itu kembali terbuka dan para pencuri keluar. Tutup, si Sam! Para pencuri pun pergi menunggangi kuda-kuda mereka lagi. Walaupun Alibaba takut, tapi dia sangat penasaran. Dia turun dari pohon, berjalan menuju ke depan gua. Setelah dia yakin para pencuri sudah pergi jauh, dia pun mengucapkan kata ajaibnya. Buka, sesame! Dengan suara gemuruh yang keras, pintu gua itu pun terbuka. Wow! Batunya terbuka juga ketika aku bilang kata ajaib itu. Dengan perasaan ragu, Alibaba memasuki gua itu. Di dalam keadaannya sangat gelap. Sebuah jalan setapak yang sempit mengarah ke dalam gua. Setelah berjalan beberapa menit, dia tiba di sebuah ruangan terbuka. Disinilah tempat para pencuri itu menyimpan seluruh harta karun mereka. Alibaba sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Semua emas, perhiasan, dan uang koin yang dicuri oleh para pencuri itu ditumpuk di sana. Dia benar-benar dibuat takjub. Astaga! Jadi disinilah mereka menyimpan hasil curiannya. Ini harta karun yang sangat banyak. Hanya Tuhan yang tahu dari mana dan dari siapa mereka mencuri semua ini. Sudahlah, aku akan mengambil satu karung besar dan pergi sebelum mereka kembali. Buka, sesame! Dia naik ke atas keledainya dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia menceritakan semua kepada istrinya. Dia sangat bahagia mereka bisa mendapatkan harta sebanyak ini, tapi dia juga merasa ketakutan. Ali, koin-koin emas ini bukanlah milik kita. Menurutku kita harus menguburnya. Kita akan pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan ini. Aku rasa kau benar, tapi aku penasaran berapa banyak koin emas yang kita punya. Aku juga. Apa kita harus menghitungnya? Akan membutuhkan waktu lama untuk menghitung satu persatu. Aku akan meminjam timbangan dari kakakku Qasim. Kita akan timbang dan kemudian kita sembunyikan. Keesokan harinya, istri Alibaba pergi ke rumah Qasim untuk meminjam timbangan. Selamat pagi. Apa aku boleh meminjam timbanganmu? Istri Qasim adalah perempuan yang selalu ingin tahu. Sebelum dia serahkan timbangan itu ke istrinya Alibaba, dia meletakkan permen karet di bawah piring timbangan. Dia ingin tahu apa yang mereka timbang.
Saat istri Alibaba kembali ke rumah, dia menyerahkan timbangan itu kepada Alibaba dan mereka mulai menimbang emas itu. Kemudian mereka menguburnya di kebun sesuai kesepakatan yang mereka buat. Keesokan harinya, mereka mengembalikan timbangan itu. Tanpa sadar ada satu buah koin emas yang menempel di permen karet di bawah piring timbangan. Kasim dan istrinya sangat kaget saat mereka temukan koin emas itu. Astaga, dari mana adikku mendapatkan koin emas ini? Aku sama sekali tidak tahu. Kupikir mereka hanya menimbang tepung atau semacam itu. Tapi ternyata mereka menimbang emas. Aku harus mencari tahu. Aku akan membuatnya mengatakan semuanya dengan jujur. Karena dia adalah pria yang serakah, dia langsung pergi ke rumah Alibaba untuk cari tahu di mana dia mendapatkan koin emas itu. Hai Ali, ada hal aneh yang terjadi. Aku menemukan koin emas ini tertinggal di salah satu piringan timbangan. Kau adalah seorang penebang pohon miskin. Dari mana kau mendapatkan koin emas ini, ha? Awalnya Alibaba enggan menjawab pertanyaan itu. Tapi dia tidak bisa berbohong. Maka dia beritahu kakaknya tentang semuanya. Mengetahui kakaknya orang yang rakus, maka dia memperingatkannya. Kau jangan pergi ke sana. Koin emas itu bukan milik kita. Para pencuri itu bisa membunuh kita kalau mereka tahu. Oh, baiklah, baiklah. Kau memang seorang pengecut. Ini kenapa kau adalah kau dan kau akan selalu menjadi pemotong kayu yang miskin. Karena Kasim sangat menyukai uang dan emas, dia mengabaikan peringatan dari adiknya. Dia membawa 2 ekor keledai dan bergegas pergi menuju gua yang Alibaba katakan padanya. Buka sesam. Pintu batu itu langsung terbuka. Dia sangat takjub melihat semua emas-emas itu. Dia pun mulai berguling-guling di atas tumpukan emas. Hore! Haha, aku kaya! Aku kaya! Hore! Aku kaya! Aku kaya! Dia mengisi kantungnya dengan emas dan berjalan keluar. Tapi sesampainya di sana, dia tidak bisa mengingat kata ajaibnya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Apakah beras? Buka beras. Tidak. Tidak begitu. Buka gandum. Oh, ternyata tidak benar. Apakah kentang? Buka kentang. Kali ini pasti benar. Buka tomat. Oh, tidak. Batunya tidak mau terbuka. Apa kata ajaibnya? Kasim berusaha keras mengingat apa kata ajaibnya saat tiba-tiba pintu batu itu terbuka. Para pencuri itu kembali. Mereka menangkap basah Kasim. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di gua kami? Bagaimana caranya kau bisa masuk kemari? Namaku Kasim. Aku adalah kakak dari Alibaba. Dia yang memberitahuku tentang guamu ini dan dia yang menyuruhku kemari untuk mengambil emas. Kumohon ampuni aku. Aku tidak bersalah. Kalian tangkap Alibaba saja. Walaupun sudah mengatakan itu semua, pemimpin pencuri itu mengikat Kasim dengan tali. Sekarang, beritahu aku di mana aku bisa menemukan Alibaba. Dikuasai oleh rasa takut, dia melakukan apa yang diperintahkan. Pemimpin kelompok pencuri tidak ingin siapapun tahu tentang gua rahasia mereka. Jadi dia ingin temukan Alibaba untuk ditahan di dalam gua. Hari itu, Kasim pun tidak pulang. Istrinya merasa sangat khawatir. Dia pergi ke rumah Alibaba dan memberitahunya kalau Kasim belum pulang. Dia berasa sangat sedih. Alibaba memiliki kecurigaan atas apa yang terjadi. Tepat sebelum dia pergi, dia melihat ada tanda cat di pintunya. Tanda apa ini? Sepertinya aku tahu ini apa. Aku akan segera kembali. Istri Alibaba adalah perempuan yang pintar. Dia tahu kalau pencuri itu telah menandai rumah mereka. Jadi dia langsung menyusun rencana. Dia mengecat tanda di semua pintu rumah di tempat tinggalnya untuk membuat bingung kepada para pencuri itu. Malam itu, saat para pencuri datang ke tempat mereka untuk menangkap Alibaba, mereka melihat semua pintu terdapat tanda cat. Mereka tidak tahu yang mana rumah Alibaba. Semua pintunya memiliki tanda. Kita tidak akan bisa menemukan Alibaba. Kita harus kembali.
Keesokan harinya, pemimpin kelompok pencuri itu tahu di mana tempatnya Alibaba tinggal. Dia menyembunyikan anggotanya di dalam 40 buah tong dan mengisi tong yang ke-41 dengan minyak. Dia pun mengetuk pintu rumah Alibaba. Selamat malam. Aku adalah pedagang minyak dan aku datang dari jauh. Bisakah kau mengizinkanku bermalam di sini? Sebagai bayarannya akan kuberi 1 tong berisi minyak. Karena dia memiliki hati yang baik, Alibaba ingin membantunya, maka dia pun mengizinkannya masuk. Tentu, silakan masuk. Kami baru saja mau makan malam. Kau boleh ikut makan malam bersama dengan kami. Mereka duduk bersama di meja. Sementara Alibaba dan pimpinan perampok itu pun makan. Istri Alibaba yang pintar menaruh rasa curiga terhadap pria itu. Dia kemudian turun ke bawah dan memeriksa tong-tong itu. Apa kau ada di dalam sana? Benar, apa sudah waktunya? Kami bisa keluar Tidak, sekarang? belum. Tunggu instruksi dariku ya. Istri Alibaba tahu apa yang sedang terjadi dan bergegas menuju ke dapur. Dia merebus minyak di dalam panci dan menuangkannya ke dalam salah satu tong. Pencuri yang bersembunyi di dalam tong itu berteriak kesakitan saat dia terbakar dan lari keluar rumah. Itu semacam peringatan untuk para pencuri lain yang jika lari dari dalam rumah setelah mendengar teriakan itu. Pemimpinnya menjadi satu-satunya pencuri yang tersisa, tapi sekarang dia merasa takut dan langsung memberikan perintah untuk yang lain. Keluar dari dalam tong sekarang juga. Ini sudah waktunya. Betapa kagetnya dia melihat istri Alibaba memegang 1 centong penuh minyak mendidih di hadapannya. Ingin menghindari nasib yang sama seperti anak buahnya saat dia berusaha untuk kabur, Alibaba dan putranya menangkapnya dan mengikatnya dengan tali dan menyerahkannya kepada yang berwajib. Sekarang, waktunya dia menyelamatkan saudaranya Qasim. Alibaba segera pergi ke gua. Buka, Sesame. Qasim sangat gembira bisa melihat adiknya. Syukurlah, aku tidak peduli dengan emas atau koin lagi. Sekarang aku sangat takut mati. Cepat keluarkan aku dari tempat ini, Alibaba, ku mohon. Sudah kubilang, kau seharusnya tidak mengabaikan nasihat baik. Hal itu sudah memberimu banyak sekali masalah. Berkat Alibaba, para pencuri itu tidak pernah lagi kembali ke negara itu. Koin-koin emas dibagikan kepada para penduduk dengan rata. Negeri mereka diberkahi dengan banyak hal baik. Sekarang Alibaba dan Qasim hidup bahagia dengan keluarga mereka. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.